Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Maulana Saputra dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peninggalan arkeologi atau jejak arkeologi yang ada di daerah Jember, dan mungkin tantangan apa saja yang akan dihadapi arkeologi ke depannya mengenai era yang modern ini. Baik, langsung saja kepada topik pembicaraan. Jejak-jejak peninggalan arkeologi di Jember ini. Jember ini adalah sebuah kota yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang begitu? Di Jember ini terdapat banyak sekali jejak-jejak peninggalan arkeologi. Bahkan ada juga peninggalan jejak zaman purba atau manusia purba. Itu tidak sedikit yang sudah ditemukan oleh para arkeolog-arkeolog yang ada di Jember. Itu terdapat bukti-bukti yang sangat signifikan atau bukti yang sangat konkret mengenai kepastian bahwa itu adalah jejak zaman purba. Mengenai Jember sendiri, menurut saya pribadi, Jember sendiri itu setelah kerajaan Belambangan konflik dengan daerah Besuki. Nah, hasil dari konflik tersebut itu adalah sebuah kontroversial yang mengenai sengketa tanah berupa kebun. Jember sendiri itu sebenarnya adalah hamparan luas kebun tebu dan juga tembakau. Nah, dari konflik itu sendiri bisa disimpulkan bahwa Jember itu yang dulunya bawah kebun tebu dan juga kebun tembakau, pada era Belambangan dan sampai masa kolonial Belanda pun perkebunan masih menjadi incaran pokok atau suatu alasan yang sangat pokok bagi penjajah datang ke Jember ini. Tuh, bisa dikesimpulan bahwa Jember ini memiliki sejumlah peninggalan zaman purba. Itu sudah tidak sedikit yang sudah ditemukan oleh para arkeolog tadi. Seperti contoh, pada 2022 kemarin kalau nggak salah, itu ditemukan ada gua peninggalan zaman purba yang lokasinya itu berada di pegunungan Watangan, daerah Pulau Jejer Uluan. Nah, penemuan gua tersebut langsung diselidiki oleh para arkeolog Jember dan arkeolog di luar Jember. Nah, hasil dari penelitian tersebut ditemukan sejumlah bukti bahwa di situ ada peninggalan zaman manusia purba, yang dimana bukti tersebut ada pada gua dan tulang-tulang yang ada di sekitar gua tersebut. Nah, ada juga penemuan cangkang kerang. Nah, itu adalah bukti nyata, bahwa bukti sejarah bahwa di area tersebut pernah ada aktivitas makhluk hidup. Entah itu dari zaman Paleolitikum atau Megalitikum atau Mesozoikum, itu masih belum pasti. Namun yang pastinya bahwa ada suatu kegiatan di ruang lingkup tersebut. Diperkuat lagi dengan adanya lokasi tersebut bertepatan dengan laut. Nah, itu adalah suatu logika yang dimana cangkang kerang itu hasil dari kegiatan berburu dan meramu di laut tersebut. Itu yang ditemukan oleh para arkeologi belakangan ini dari peninggalan zaman manusia purba. Ada lagi beberapa situs yang ditemukan di daerah
Jember Selatan, yaitu bertepatan di Gumuk Emas, itu adalah sebuah candi atau candi mini. Nah, yang lokasinya ada di Gumuk Emas. Nah, candi mini tersebut itu ada sekitar ya 200 juta tahun yang lalu kalau tidak salah. Nah, pada era tersebut manusia zaman dulu sudah mengenal batu bata. Namun hanya saja kualitas batu bata tersebut beda dengan zaman sekarang. Nah, ada lagi penemuan situs yang ada di Rembangan. Itu situs yang namanya batu apa ya? Mohon maaf, lupa. Kalau nggak salah apa ya? Lupa, saya nggak tahu namanya, lupa. Saya nggak ikut meneliti soalnya. Jadi beberapa situs di Jember ini ditemukan di berbagai wilayah, namun wilayah tersebut cenderung kebanyakan ada di pegunungan. Jadi kayak pegunungan dan juga hutan. Nah, yang sudah saya bilang tadi, Jember itu sendiri banyak sekali peninggalan situs-situs yang sudah ditemukan oleh para arkeologi Jember. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Jember ini suatu wilayah yang dulu itu dihuni oleh manusia zaman-zaman purba, yang mana dulu itu masih menggunakan kapak genggam, kapak perimbas, ataupun tombak itu sebagai alat memburu mereka. Namun untuk bukti dari alat berburu tersebut masih tidak dapat ditemukan. Mungkin sudah ditelan oleh bumi. Jadi Jember ini sudah kota yang spesial menurut saya. Ya, selain peninggalannya begitu banyak dan juga peninggalan Belandanya juga banyak, itu Jember itu juga sebagai pertemuan aliran sebenarnya, aliran bendungan. Dari apa yang saya teliti, saya menemukan bendungan yang itu memiliki keterhubungan. Bendungan yang pertama itu ada di Rawotamtu, Kecamatan Rambipuji. Yang kedua itu ada di Egiregir. Egiregir itu Kecamatan Balung. Itu arah mau ke Semboro. Nah, yang ketiga itu ada di Wuluan, bertepatan di Desa Glundengan. Dari ketiga bendungan tersebut, aliran sungai itu menjadi satu. Maksudnya satu aliran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jember itu memang bukti bahwa dulu itu adalah sebuah perkebunan yang sangat luas yang dimanfaatkan oleh Belanda, yang dibangun oleh Belanda. Nah, berdirinya bendungan tersebut berbeda-beda. Ada 1010, ada 1910, ada 1921, ada 1925. Nah, itu berbeda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Jember itu adalah sebuah kota perkebunan yang memang dimanfaatkan oleh Belanda untuk kepentingan mereka. Nah, itu dari materi yang pertama. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai arkeologi pada era ini, bagaimana eksistensinya untuk kedepannya. Bahwa sekarang ini era digital, banyak sekali anak muda yang tidak mementingkan sejarah atau peninggalan nenek moyang mereka, karena mereka rasa itu akan membuang waktu mereka. Era digital sekarang itu sudah banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan melalui Google, jurnal ataupun yang lain. Itu bisa kita dapatkan melalui internet. Jadi untuk mereka terjun ke lapang itu sedikit mungkin berkurang untuk eksistensinya. Jadi maka dari itu arkeologi ini bagi kita anak muda ini penting, bahwa kita itu mengulik informasi yang ada di Jember ini, bahwa gimana keadaan Jember ini pada zaman dulu dan nenek moyang kita dulu. Itu penting kita ulas lagi lebih lanjut dan kita ulik lagi lebih dalam, agar arsip-arsip dan dokumen-dokumen tentang Jember ini bisa kita
bisa kita amankan atau kita simpan di entah itu museum atau di suatu apa, itu bisa kita nikmati cucu-cucu kita nanti. Jadi dokumennya itu ada, oh bahwa Jember itu dulu itu seperti ini, oh dulu itu Jember berupa ini. Nah, itu jelas gitu. Jadi tantangan arkeologi pada era digital ini itu harus lebih diperkuat lagi ya, karena era digital ini anak muda sekarang itu lebih cenderung bermainan gadget atau menikmati game-game yang sudah marak sekarang. Nah itu, jadi berkurangnya juga anak muda yang minat dalam penelitian arkeologi, dalam penelitian sejarah. Nah itu berkurang. Jadi bagi anak muda itu ayo kita bangkitkan eksistensi atau kita pertahankan eksistensi arkeologi ini agar warisan kota Jember ini tidak hilang, atau anak cucu-cucu kita nanti itu agar mengetahui bahwa Jember itu berasal dari sini atau berasal berbentuk ini ya. Itu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya Eka Muhasa Putra dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.